menyi- menyikapi ya kondisi yang ada di masyarakat yang sangat membutuhkan minyak goreng, di mana pada beberapa tempat tidak ditemukan adanya minyak goreng ini. Itu kemarin kita sudah turun langsung ke titik-titik distribusi ya, bersama Pak Kapolres dan jajaran, melihat tempat-tempat gudang-gudang distributor. Ada beberapa yang kita lihat memang stok tidak tersedia karena memang supply dari produsen yang berkurang. Kemudian ada yang stoknya masih ada dan siap untuk didistribusikan. Bahkan kita sempat menemukan ada di satu tempat ada masyarakat yang juga menyimpan minyak goreng dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, ini kita akan melihat di mana nih ada uh, niche-nya di mana dari mata rantai distribusi ini, mulai dari produsen, distributor, agen-agen, toko-toko, sampai ke warung-warung dan sampai ke konsumen, ke masyarakat. Nah, kita telah melakukan upaya untuk mengingatkan kepada distributor untuk segera mendistribusikan apabila ada stok minyak goreng yang masuk dari produsen. Dan kita juga melalui para distributor melakukan kerjasama untuk meminta kuota yang lebih banyak pada produsennya, merek-merek tertentu dari minyak goreng tersebut, sehingga bisa dialokasikan lebih banyak untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Dan juga kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik ya. Jadi kita upayakan untuk dapat minyak goreng ini terdistribusi ke warung-warung, ke toko-toko, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan juga artinya masyarakat juga jangan panik, jangan buru-buru mau beli banyak-banyak, sesuai dengan kebutuhan seperti biasa, karena harga yang telah ditetapkan pemerintah ini harga yang insya Allah permanen, artinya kan bukan harga sementara. Jadi minyak premium 14.000, minyak kemasan sederhana 13.500, minyak curah 11.500. Ini harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita menghimbau para pedagang untuk mentaati dari pemerintah ini. Pak, distributor sendiri sebenarnya sudah berusaha gitu minta kuota sekian sesuai kebutuhan masyarakat seperti di Kabupaten Oku. Namun nampaknya dari produsen itu sendiri belum bisa sepenuhnya mengabulkan permintaan dari produsen dari ini sendiri supplier sendiri. Apakah kita ada upaya untuk menghubungi pihak produsen itu sendiri, Pak? Saya kira ini untuk lingkup, karena ini merupakan skala nasional dan regional ya. Pemprov ada Satgas Pangan Provinsi juga. Saya ambil informasi bahwa seluruh produsen, terutama yang ada di Sumsel, ini sudah juga dikumpulkan lah di provinsi untuk mendorong supply minyak goreng melebihi dari kebutuhan biasa untuk disuplai. Terlebih ini juga kita semakin mendekati bulan suci Ramadan, bulan puasa, yang biasanya kebutuhan minyak goreng atau sembako lainnya juga akan meningkat di bulan puasa ini. Jadi mungkin nanti melalui provinsi lah, melalui tim Bapak Gubernur, dan kita memohonnya ini kepada distributor yang melanjutkan nanti kepada produsen. Oh, betul. Pak Kadin Perdagangan, untuk Kabupaten Oku sendiri kebutuhan minyak goreng ini sekitar berapa liter per bulan? Per bulan lebih kurang 220 liter kebutuhan. Ribu. 220.000 liter Per bulan. per bulan. Untuk Kabupaten Oku. Jadi setelah kita minta data dari distributor, ternyata baru realisasi lebih kurang 50% dari kebutuhan itu. Jadi distributor juga kita sudah dorong untuk segera meminta tambahan pengiriman, sehingga pengiriman yang
ditujukan ke Oku ini sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu apakah legal ya, menyimpan dalam jumlah banyak seperti itu? Ya, secara teknis mungkin nanti Polres yang akan menindaklanjuti dan akan menyelesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi untuk sementara kita serahkan dulu ke pihak Polres. Itu resmi di Kabupaten Oku ya? Memang Bukan ya? bukan. Kalau di gudang disimpan di rumah itu gimana, seperti apa tuh? Yang banyak seperti itu tidak boleh disimpan di rumah. Terima kasih. Tadi sudah dihimbau oleh Pak Bupati, dalam kondisi seperti ini masyarakat jangan terpancing, karena kalau kita terpancing kita nanti akan ikut pola permainan para pedagang yang mungkin nakal sengaja untuk menciptakan situasi sehingga konsumen merasa barang langka dan konsumen berburu, padahal mungkin di rumahnya sudah ada stok barang kan. Nah, dengan seperti itu nanti pedagang akan lebih bermainnya, nanti harga dinaikkan oleh pedagang. Jangan panik intinya. Jangan panik masyarakat. Nggak boleh rakus juga. Kalau dari awal bulan sampai saat ini kita baru mendistribusikan 4.300 karton. Itu berapa liter? Ukuran kalau pokoknya satu karton isi 12 liter. Ya. Jadi lebih kurang 4 ton ya. 40 ton. Kurang itu, Bu. Kebutuhan normal itu berapa? Rata-rata kebutuhan normal di sini itu untuk batu raja itu lebih kurang 8.000 karton per bulan. 8.000 karton. Per bulan lebih kurang. Jadi baru Transaksi lebih kurang 4.000 karton. 50% dari Ya, dari kondisi normal ya. Ya. Bisa diinformasikan kendala apa yang kita hadapi itu, Pak? Kendala yang kita hadapi di sini mungkin biasanya toko itu kita kasih 1 minggu itu 10 karton habis, sekarang mereka 1 hari udah habis gitu. Jadi kesannya itu apakah barang memang di toko itu yang habis atau mau toko nyimpan, kita nggak tahu ya. Jadi kendalanya permintaan toko sangat terlalu tinggi akibat mungkin sebelumnya terjadi kekosongan produk, semua produk mungkin ya. Minyak goreng termasuk merek-merek lain. Terus langkah-langkah kita apa saja? Langkah kita udah konsultasi sama prinsipal kami PT Wilmar sebagai orang pabrik akan berusaha memenuhi semua kebutuhan masyarakat terutama Oku. Mereka komitmen untuk mencari CPO sangat banyak untuk biar minyak itu tidak langka lagi. Kita prioritaskan start bulan Maret nanti. Oh gitu. Kalau Ya. untuk di bulan Maret nanti ada rencana berapa yang akan didistribusikan ke Kita Kabupaten telah Oku? usaha minta ke Wilmar lebih kurang per minggu 10.000 karton. Itu udah melebihi target yang kita selama ini. Jadi diharapkan sebulan itu 40.000 karton. Bapak untuk distributor ke wilayah mana saja, Pak? Kita pasok itu Oku ya, Oku Timur dan Oku Selatan. Cuma untuk kami itu lebih banyaknya di Batu Oku sama Oku Timur untuk kontribusi kita selama ini. Bukan Oku Selatan, kita garap cuma masih kecil di sana. Kita belum bisa jawab, Bu. Cuma kemarin terakhir kita tahunya pengiriman telat karena ada kerusakan jalan di pabrik sehingga ada 4 hari 4 malam mobil itu nggak bisa keluar. 53 mobil info dari mobil CPO nggak masuk, nggak bisa keluar. Nah itu cuma saya dapat kabar di minggu kedua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.